suara dan perasaan antum semua, kecuali yang nggak normal, bahwa saya termasuk yang takut dengan perang. Antum takut tak? Takut. Normal. Saya takut perang dan benci. Benci ya, takut ya. Tapi kalau memang itu jalan satu-satunya yang dibukakan oleh Allah, satu di antara 7 terbesar dalam Islam ini adalah lari dari medan perang yang terbuka di depan matanya. Kalau memang itu jalannya, haram lari. Kalau itu yang terbuka, demi Allah, belum ada sejarah mengatakan umat Islam pernah bisa dikalahkan dalam medan perang. Demi Allah, walaupun kita nggak punya senjata. Saya berharap semoga ini tidak pernah terjadi. Amin. Tapi hadisnya begitu. Pada masa itu, jalan yang wajib kalian tempuh hanyalah jihad. Jihadnya ternyata banyak. Ada jihad pendidikan. Umat Islam harus masukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang benar-benar dididik dengan agama. Sementara sekarang sudah ada program yang direncanakan untuk menghapuskan pelajaran-pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Ada jihad ekonomi. Kemarin sudah direncanakan agar kita tidak berbelanja kecuali hanya ke warung-warung tetangga. Kan begitu kan? Ada program membuat supermarket 212. Sekarang ada program membuat bank Islam dan macam-macam lah. Ada jihad politik. Sudah resmi jihad politik kita sekarang sudah dinyatakan kalah. Sementara pihak yang menang sekarang ini sudah merasa jumawa. Persis seperti kaum Quraisy yang di Mekah merasa sudah menang karena sudah mempermalukan Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, padahal yang pihak yang benar adalah Rasulullah dan para sahabat. Sudah dipermalukan, berhasil diusir, keluar kamu. Panjang nih jihad-jihadnya, tapi kata Rasulullah, inna afdhala jihadikum ar-ribat. Jihad yang mampu mengalahkan musuh pada masa itu adalah jihad yang ada ribatnya. Apa itu jihad yang ada ribatnya? Ternyata satu-satunya kalimat ribat itu dalam fikih Islam hanya didapatkan di medan tempur. Kita angkat senjata karena musuh angkat senjata. Musuh tumpahkan darah kita, kita lindungi darah kita jaga kehormatan kita, dan kita jaga agama kita. Dia angkat senjata, kita angkat senjata. Dia membunuh kita, kita bertahan, dan kita membunuhnya. Antara kita yang terbunuh atau musuh yang terbunuh, di situ ada kalimat ribat. Jihad yang paling tinggi saat itu adalah ribat. Nah, kata Rasulullah, ternyata melalui jihad yang ada ribatnya ini, kamu akan mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan. Allahu Akbar. Antum harus paham. Ternyata di akhir zaman ini kemenangan tidak akan didapatkan dengan demonstrasi-demonstrasi. Kemenangan tidak akan didapatkan hanya dengan kunut nazilah, dengan doa dan doa. Walaupun itu sangat-sangat diperlukan dalam perjuangan ini. Kemenangan ini tidak akan didapatkan dengan seminar-seminar. Kemenangan ini tidak akan pernah didapatkan dengan jihad ekonomi, dengan jihad pendidikan, jihad media, jihad IT. Tidak akan didapatkan kemenangan pakai itu, tapi itu diperlukan. Karena buktinya kita kalah semua. Ternyata jihad yang akan mengantarkan umat Islam pada janji Allah, surat An-Nur ayat 55, dan di dalam hadis dari Imam Ahmad ini adalah jihad yang ada perangnya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini akan terjadi serentak di seluruh dunia. Allah. Jika begitu Ustaz, apakah berarti ada peluang bahwa berarti ke depan kita akan menempuh jalur berdarah-darah? Saya katakan saya tidak suka itu, dan saya berharap itu tidak pernah terjadi. Saya berdoa jangan ada perang. Ya Allah, boleh Anda katakan saya ini banci, silakan. Saya termasuk yang takut dan benci dengan perang. Namun ternyata hadis ini mengatakan pintu itulah pintu terakhir umat Islam yang mengantarkannya kepada izzatul Islam wal muslimin kembali. Dan itu mereka lakukan dalam keadaan mereka sudah benar-benar terdesak, terjepit, betul-betul coba antum lihat sekarang di Uyghur. Bagaimana umat Islam? Rohingya, bagaimana umat Islam? Palestina, Syria, Yaman. Sebutkan beberapa nasib negara-negara yang umat Islamnya ada di sana ditindas, dizalimi. Bagaimana nasibnya? Ternyata betul kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa hanya jihad yang akan menjadikan kamu kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dengan jalan itu, kamu tidak akan pernah diberi oleh Allah
kemuliaan. Kamu akan terus dihinakan oleh Allah dengan cara kamu dikuasai oleh lawan-lawan kamu, musuh-musuh kamu. Ternyata ini jalur terakhir, dan jalur itu memang tidak kita sukai, tidak kita inginkan. Saya mewakili suara dan perasaan antum semua, betul yang nggak normal, bahwa saya termasuk yang takut dengan perang. Antum takut tak? Takut? Normal. Saya takut perang dan benci. Benci ya, takut ya. Tapi kalau memang itu jalan satu-satunya yang dibukakan oleh Allah, hanya itu jalan satu-satunya yang diumumkan oleh para ulama, nggak ada lagi yang lain. Yang lari ke belakang termasuk melakukan satu di antara 7 dosa yang terbesar yang menyebabkan orang itu lama di dalam neraka jahanam. Salah satunya adalah lari dari medan tempur, dari medan jihad saat musuh sudah menyerang, saat musuh sudah membunuh, saat musuh sudah menghancurkan. Maka kita lari, kita sembunyi, kita tidak mau melawan. Maka saat itu kita termasuk al-firaru minaz zahfi. Satu di antara 7 terbesar dalam Islam ini adalah lari dari medan perang yang terbuka di depan matanya. Kalau memang itu jalannya, haram lari. Kalau itu yang terbuka, demi Allah, belum ada sejarah mengatakan umat Islam pernah bisa dikalahkan dalam medan perang. Demi Allah, walaupun kita nggak punya senjata. Saya berharap semoga ini tidak pernah terjadi. Amin. Tapi hadisnya begitu. Ayo, hadisnya begitu. Anda mau tidak mau, Anda siap nggak siap, Allah nggak akan tunggu Anda siap. Jika itu memang hadisnya, orang yang akan bertahan adalah yang ketika di ujian-ujian tadi itu dia mampu istiqomah. Ketika kena tampar dia bangkit lagi. Ketika dia jatuh dia bangun lagi. Dia tidak pernah berputus asa. Dia terus bangkit dan maju. Sabar dan istiqomah. Di tangan mereka lah Allah percayakan itu. InsyaAllah ta'ala. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi kancah pertumpahan darah. Amin. Mudah-mudahan tidak ada pertumpahan darah, peperangan dan pembantaian di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Allah balikkan keadaan seperti Allah membalikkan keadaan Firaun melawan Musa. Firaun dengan semua kekuatannya, Musa dengan segala kekurangan dan orang-orang yang bersamanya yang rakyat jelata. Ternyata tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada peperangan, Allah selamatkan Musa. Allah hancurkan Firaun dengan segala kekuatannya. Mudah-mudahan seperti itu yang terjadi di Indonesia ini. Amin. Tapi kalau ternyata yang harus terjadi di Indonesia seperti Rasulullah pada para sahabatnya melawan kafirin Quraisy dan sekutu koalisi yang ada di Jazirah Arabia melawan Rasulullah para sahabat, jika itu jalan kita antara dua ini, antara jalannya Nabi Musa atau jalan Nabi Muhammad.